Matematika membuat hidup lebih hidup, matematika super asik, dan kita kembali dalam pembelajaran matematika bersama saya, Nanik Desimiati, MPD. Kita masih dalam bab kesebangunan dan kekongruenan dengan kompetensi dasarnya 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Pada kesempatan yang penuh semangat ini, kita akan bahas kesebangunan pada segitiga. Ingat kembali pada pertemuan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama panjang atau pilihan lainnya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi bisa pilih syarat yang ke-1 atau syarat yang kedua untuk sebangun. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui segitiga sembarang ABC, AB dibatasi oleh titik D, kemudian AC dibatasi oleh titik E. Segitiga ABC dibatasi oleh garis DE, di mana AD adalah 6 cm, DB 30 cm, BC 60 cm, AE 8 cm yang ditanya DE atau X sama dengan berapa dan EC atau Y sama dengan berapa. Jadi request for this day adalah X-nya berapa, DE-nya berapa, dan yang kedua adalah Y-nya berapa atau EC-nya berapa. Cara menyelesaikan soal seperti ini, pisahkan segitiga berukuran kecil dan segitiga berukuran besar atau segitiga utuh pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut, kita tahu ada dua segitiga yang sebangun. Ada segitiga kecil dan ada segitiga yang besar yang utuhnya. Segitiga kecil, tet kuntet, namanya segitiga ADE. Segitiga besar ABC. AD 6 cm, bawaan sejak lahir dari soal. DE X cm, request for this day. AE adalah 8 cm, bawaan sejak lahir di soal. Untuk panjang AB dari ujung atas sampai ke ujung ke bawah adalah di atas 6 di bawah 30, ya udah sih jumlahin aja. 6 ditambah 30, 36 cm banget. BC sudah ada sejak lahir di soal 60 cm. AC di atas 8 di bawah Y, ya udah sih jumlahin aja. 8 ditambah Y. Pada kesebangunan, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama panjang. Sisi yang bersesuaian artinya sisi yang letaknya sama. Bandingkan yang kiri dengan yang kiri, yang kanan dengan yang kanan, yang alas dengan yang alas. Kiri-kiri, kiri-kiri. Kanan-kanan, alas-alas. Jadi, tadi sudah kita pisahkan segitiganya, ada segitiga kuntet, ada segitiga besar. Tet kuntet, ADE, AD-nya adalah 6 cm, DE-nya X, AE-nya 8 cm, itu sejak lahir di soal. Pada segitiga ABC, AB itu panjang atasnya dari A sampai D 6, kemudian dari D sampai B 36 tambah 30, 36. BC sejak lahir di soal 60 cm, AC di atasnya 8, dari A sampai E 8, dari E sampai C itu adalah Y, jadi 8 ditambah Y. Oke, kita langsung saja menyelesaikan berapa nilai X dan berapa nilai Y. Ya udah sih, bandingin aja kiri per kiri, kanan per kanan, alas per alas. Langkah pertama, kita cari sisi mana yang sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga. Sisi yang sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga adalah sisi kiri. AD 6, AB 36. Gunakan sebagai perbandingan utama AD per AB. Karena kiri per kiri, sisi bersesuaian dan sudah diketahui panjangnya pada kedua buah segitiga. Kita mencari X terletak pada sisi DE, sisi alas. X terletak pada sisi DE, sisi alas. Bandingkanlah alas dengan alas. Karena X-nya ditanyakan terletak pada sisi alas. Jadi yang kita bandingkan AD per AB karena kedua sisi sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga.
Kemudian DE per BC, karena yang ditanyakan X terletak pada sisi alas. Kiri per kiri, alas per alas, masukkan nilainya. AD-nya 6, AB-nya 36, bawaan sejak lahir dari soal. DE-nya X yang ditanyakan, BC-nya 60. Sederhanakan apa yang bisa disederhanakan? Kuntetin aja. 6 per 36. 6 per 36 bisa dibagi dengan faktor persekutuan terbesar dari angka 6 dan 36, yaitu angka 6. 6 bagi 6, 1 banget, 36 dibagi 6, 6. Jadi 6 per 36 disederhanakan jadi 1 per 6. Jadi 6 per 36 dibagi 6 dibagi dengan faktor persekutuan terbesar, pembagi terbesar. 1/6 sama dengan X per 60 kali silang. Hep. 1 kali 60 sama dengan 6 kali X. Jadi 1 kali 60 banget. Setiap bilangan dikalikan 1, cuekin aja. Tidak berfungsi angka 1 itu. 6 dikali X, tempelin aja. Bilangan dikali huruf, tempelin aja. 6 kali X, 6X. 6 dikali berapa sih supaya 60? Pastinya 10. Caranya 60 dibagi 6, 10 cm. Jadi kita dapat X 10 cm, yaitu sisi DE. Selanjutnya, kita akan menentukan Y. Untuk menentukan Y sama aja, kita tentukan sisi mana yang sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga. Pastinya AD dan AB sudah diketahui panjangnya pada kedua segitiga sejak lahir di soal. Kita akan mencari Y. Y terletak pada sisi kanan. Pada AC, kita akan mencari Y terletak pada sisi kanan, jadi bandingkan kanan dengan kanan. Yang kiri dengan yang kiri, yang kanan dengan yang kanan. Kita bandingkan kiri dengan kiri karena panjangnya sudah diketahui pada kedua segitiga. Kita bandingkan kanan dengan kanan karena Y terletak pada sisi kanan. AD per AB sama dengan AE per AC. Mulai dari segitiga kecil baru segitiga besar. Kiri segitiga kecil per kiri segitiga besar. Sama dengan kanan segitiga kecil per kanan segitiga besar. AD-nya 6 banget, AB-nya 36 banget. AE-nya 8, AC-nya 8 ditambah Y. Kuntet, 6 per 36 disederhanakan jadi 1 per 6. Masing-masing dibagi 6 dibagi dengan faktor pembagi terbesar. 1 per 6 sama dengan 8 per 8 ditambah Y kali silang. 1 dikali 8 tambah Y sama dengan 6 dikali 8. Satunya milik bersama dari 8 ditambah Y, ya udah sih, kaliin aja. 1 dikali 8, 8 banget. 1 kali Y, 1 Y. 6 dikali 8, 48. Di dalam matematika, angka 1 di depan huruf tidak berguna. Jadi 8 ditambah 1 Y sama dengan 48. Bisa ditulis 8 ditambah 1 Y-nya, satunya cuekin aja. 8 ditambah Y sama dengan 48. 8 ditambah Y sama dengan 48. 8 ditambah berapa supaya 48? Maka Y adalah 48 dikurangi 8. Plus 8 pindah ruas jadi minus 8. Maman Suherman jadi Mimin Surimin. Plus jadi min. Plus 8 pindah ruas jadi minus 8. 48 dikurangi 8, 40 cm. Ingat, Y itu tadi adalah EC, di mana titik E di antara A dan C. Mana sih bukti sebangun? Bandingkan yang kiri dengan yang kiri, AD per AB. Yang kanan dengan yang kanan, yang alas dengan yang alas. Kiri per kiri, AD per AB. Alas per alas, DE per BC, kanan per kanan, AE per AC. AD 6, AB 36. Kemudian ada lagi DE adalah 10, BC adalah 60. AE 8, A sampai C 8 ditambah Y-nya 40. 8 ditambah 40 hasilnya 48. Kiri per kiri 6 per 36. Alas per alas saya X udah dapat 10. 10 per 60
Kanan per kanan 8 per 48. Ingat 48-nya didapat dari 8 ditambah Y dengan Y-nya 40. 6 per 36 bisa disederhanakan masing-masing dibagi dengan faktor persekutuan terbesarnya yaitu angka 6 jadi 1/6. 10 per 60 bisa disederhanakan dibagi 10 masing-masing pembilang dan penyebutnya jadi 1/6. 8 per 48 bisa dibagi faktor persekutuan terbesar mereka yaitu 8 jadi 1/6. 6 per 36 disederhanakan jadi 1/6. 10 per 60 disederhanakan jadi 1/6. 8 per 48 disederhanakan jadi 1/6. Jadi AD per AB sama dengan DE per BC sama dengan AE per AC sama dengan 1/6 sama dengan 1/6 sama dengan 1/6. Kiri per kiri sama dengan alas per alas sama dengan kanan per kanan. Sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama panjang 1/6. Demikian pemaparan materi dari saya untuk hari ini. Tetap semangat, matematika itu indah dan mudah. Salam terus semangat mencintai matematika. Saya Nanik Desimiati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.